Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini saya mau bahas kesalahan yang bisa dibilang jarang sekali dilakukan, akan tetapi sulit ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, yang melatar belakangi saya buat video ini adalah karena saya itu pernah mendapati bacaan seorang imam yang saya bisa dibilang nyaman sekali ya, jadi makmumnya. Menikmati sekali. Selain karena tajwidnya sudah bagus, stabil, apalagi didukung dengan iramanya yang sangat empuk. Sangat nikmat sekali lah pokoknya jadi makmumnya. Sampai kemudian beberapa kali ikut jamaahnya, saya merasa ada yang hilang. Jadi ada beberapa huruf gitu, sahabat Al-Quran, yang ketika sampai di ayat-ayat tertentu yang ada huruf-huruf ini, memang seperti ada yang kurang. Akhirnya saya yang biasanya itu menikmati sekali, malah jadi sedikit mengamati. Dan gak butuh waktu lama sebenarnya, ternyata memang ada sifat dari beberapa huruf yang hilang. Hurufnya adalah Zain, Sin, dan Shad. Ya, huruf Za, Sin, dan Shad. Sahabat Al-Quran, huruf Za, Sin, dan Shad ini memang memiliki satu sifat yang sama. Namanya adalah sifat shafir. Ya. Bismillah, kita belajar bersama-sama. Secara bahasa, shafir artinya siulan. Sedangkan secara istilah, as-shafir huwa sautun zaidun yushbihu sautal ta'ir. Shafir adalah suara tambahan yang menyerupai suara burung. Ya. Dan ketiga huruf ini, za, sin, dan shad, memang memiliki sifat shafir. Ya. Ada sifat-sifat siulannya. Ya. Karena kita saat mengucapkan ketiga huruf ini, ya ada siulan-siulannya. Ya. Kalau dirinci sih memang berbeda ya. Huruf shad itu lebih mirip ke huruf angsa. Ya. Kemudian huruf za ini menyerupai binatang lebah. Kemudian sin menyerupai belalang. Akan tetapi dari ketiga huruf ini yang paling kuat adalah huruf shad, karena ada isti'anah dan itobaknya. Dan sifat shafir ini, sahabat Al-Quran, tidak memiliki lawan sifat seperti misalnya jahar dengan hamas, yang mana jahar itu tertahannya udara atau nafas. Seperti kalau contohnya huruf hamzah, yu'minu. Ya, ketika hamzah sukun itu tidak boleh ada nafas atau udara yang lepas. Ya. Kebalikannya justru hamas ya harus lepas udara atau nafas itu, seperti huruf kaf, yakfuru. Akan tetapi balik lagi ke shafir tadi, sahabat Al-Quran, shafir ini yakhruju min bainis sanayal ulya wa sanayas sufla, ya, wa turfil lisan. Jadi keluarnya shafir ini, ya, sifat shafir ini adalah dari tiga kombinasi itu, ya, gigi seri atas, gigi seri bawah, dan ujung lidah. Maka keluarlah sifat shafir itu. Dan ketiga huruf ini kalau ditinjau dari segi makhraj itu dia adalah asaliyah, ya, dari lidah bagian depan. Jadi huruf-huruf itu memang ada sebutan-sebutannya ya. Nah, ketiga huruf ini adalah asaliyah, ya, yang melibatkan lidah bagian depan. Nah, kalau dirinci, ya, ujung lidah, ya, ini kan bagian depan, ditempelkan di gigi seri bawah atau di pangkal gigi seri bawah. Nah, kalau sudah benar ya nempelnya, karena memang makhraj itu apa ketemu apa. Nah, ini ujung lidah ketemu dengan gigi seri bawah. Nah, kalau ini sudah benar, maka insya Allah ketika mengucapkannya, sifat itu juga akan keluar dengan sendirinya, ya, shafir itu. Ya, misalkan za, azza. Nah, kalau misalkan ujung lidah ini kita tempelkan di
bawah misalkan, di kursi bawah yang paling pojok, ya maka tidak sempurna juga. Misalkan zan, azan, zan. Nah, ini sulit sekali ditirukannya. Jadi saya waktu mengamati imam ini gak bisa niruin. Ya, tapi kenapa kok bisa keluarnya ini gak sempurna gitu ya. Seperti ada yang tertahan. Padahal ya termasuk dari salah satu sifat za, sin dan sod ini adalah hamas juga ya. Kemudian rakhawah juga. Secara nafas atau udara itu keluar dan secara suara juga keluar. Tapi justru kenapa makin tertahan ketika melafatkannya. Contohnya surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, harusnya seperti itu. Kenapa harus ditahan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sulit sekali ditirukan ya, tapi kenapa bisa terjadi? Padahal tinggal tekan saja, kemudian los ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Hamas, rohawa, kemudian sofir juga itu. Idza zulzilatil ya, ardu zilzalaha. Nah, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Nah, ini ada suara lebah seperti itu. Kemudian huruf sin dan sod misalkan. Au kaslaybin minas sama, au kaslaybin minas sama. Nah, ini seharusnya memang ditekan supaya keluar ya. Tidak perlu ditahan ya. Kalau memang alasannya misalkan supaya nafas lebih panjang lagi biar nututin itu sampai waqaf, ya gak perlu seperti itu. Kan kita bisa itu cari tempat waqaf dah sebelum nafas itu habis ya. Contohnya ihdinas. Nah, ini ada siulan-siulan seperti itu. Tapi maksudnya harus benar ya. Nah, kalau kemudian makhraj itu sudah benar, maka insya Allah ya sifatnya juga akan keluar. Nah, sahabat Al-Quran, kuncinya adalah harus lebih hati-hati saat mengucapkan huruf. Makhrajnya harus benar. Dan kalau sudah benar, ya sempurnakan pengucapannya. Maka insya Allah sifat-sifat itu akan muncul dengan sendirinya. Saya kira seperti itu pembahasan singkat tentang sifat sofir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu istiqamah membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.